Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid, Masjid Hasanuddin Al-Mubarak insyaallah. Nas'alullaha ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ayajma'ni wa iyyakum fi mustaqarri rahmatih fi jannatihi wa fi firdausihi ala amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita karena pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat bertemu bersilaturahim, apalagi kita berkumpul di tempat dan waktu yang baik dan mulia insyaallah. Mari terus kita niatkan detik-detik kita ke depan dalam rangka juga kita menunggu waktu sholat, agar kita mendapatkan keutamaan di samping kita tentu saja mengaji, belajar, pahala sholat, Pak. Wa intidarus shalawat ba'da shalawat fadzalikumur ribat. Menunggu sholat berikutnya, satu sholat ke sholat berikutnya sama seperti kita sedang berjuang di jalan Allah, Pak. Seperti para penjaga di perbatasan, karena ketika sedang menunggu sholat berikutnya. Wa huwa fi sholatin, dalam riwayat lain dikatakan kita sedang sholat malam yuhdits, selama kita tidak batal, Pak. Jadi sambil kita pengajian ini kita niatkan juga menunggu waktu sholat isya, Pak, ya. Jadi duduknya kita dihitung pengajian, raudhatun min riyadil jannah, taman surga, juga kita dapat pahala sholat. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mengulang kembali barangkali ya satu istilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu, bahwa al-ubudiyah adalah dzirwatus syaraf. Ketika kita menghamba kita jadi mulia. Maka ayat yang Allah sampaikan ketika berbicara Isra Mi'raj kan Allah buka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di sini Allah tidak menggunakan bi Muhammad atau bi rasulihi atau bi nabihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah sebut di sini sifat kita sebagai hamba, sifat ubudiyah kita, sifat penghambaan kita kepada Allah. Jadi kita mulia saat kita menghamba kepada Allah. Sebaliknya Allah murka kalau kita lupa kita ini hamba. Ketika Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan, Allah paling murka ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Allah murka pada Fir'aun. Ya, Allah tenggelamkan, kemudian dijadikan mumi, jadi tanda untuk kita semua sampai sekarang, Pak. Jadi pada menit-menit ke depan saya ingin kita semua sharing, ya, mungkin mengingat kembali, terutama tadi saya ngobrol di Bali, kenapa kita ini mirip Madura, Pak, ya, Bali ini ya, pulaunya mungkin ya mirip-mirip lah atau besar sedikit. Lombok mungkin mirip-mirip juga, tapi kenapa kok kita yang sedikit itu di Bali gitu? Ya. Dari segi jumlah, tapi saya pikir untuk kualitas insya Allah, Pak. Saya ada teman polisi, Pak. Rumahnya depan masjid, dapat tugas jadi polisi di Bali. Setelah pulang ke Madura dia baru semangat belajar Islam, Pak. Rupanya setelah dia bertugas di Bali, Allahu Akbar. Rumahnya di sendiri di depan masjid tadi ketika di Madura. Nah, jadi sekali lagi kemuliaan kita ketika kita menjadi hamba Allah. Ya. Karena kita sekarang contohnya berada di tempat yang suci, di waktu yang suci, tidak akan menjadi apa-apa artinya, Pak, kalau kita tidak menghamba. Ya, sahabat Salman mengatakan, ya, al-amakin la tuqaddisur rijal. Tempat yang mulia, yang suci tidak menjadikan orang otomatis menjadi suci. Ya,
tetapi innama yuqaddisuhum al-amal. Bagaimana orang tadi, hamba tadi berbuat, beribadah, menunaikan misinya di muka bumi ini sebagai hamba Allah, itu yang membuat dia suci. Tapi Bapak Ibu, ada ya ibu-ibu? Ada insyaallah. Yang dirahmati Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi yang lain juga Allah panggil zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Abdahu Zakaria. Ketika kita menghamba kepada Allah dengan benar, kita menjadi mulia. Ya. Maka misi kita di muka bumi juga adalah sebagai hamba, ubudiyah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mulai saat kita ucapkan syahadat, Pak. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami sudah beriman. Kata Al-Qur'an, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, baru namanya aslam. Baru masuk Islam. Nah ini mungkin perlu sedikit Pak ya. Baduy itu apa? Arab Baduy ini Arab pedalaman katanya. Ya, Arab pedalaman yang belum berperadaban. Tapi saya kira bukan masalah tempat, Pak. Berperadaban, berakhlak atau tidak itu kan masalah tempat. Buktinya sekarang ada yang boneka mahal-mahal, Pak. Ya, itu orang kampung atau orang kota, Pak? Orang kota. Jadi bukan masalah tempat, tapi perilaku, sikap, keyakinan. Boleh jadi tinggalnya di kota, ya kan? Sarananya modern, tapi pemikiran, tingkah laku dan sikapnya masih primitif, Pak. Itu juga Baduy. Bagaimana boneka diisi roh, dibeli 10 juta, Pak. Al-asma la tughayyirul ma'ani wal haqa'iq. Mau diganti namanya apa, tidak bisa merubah makna dan hakikat. Syirik tetap. Zina tetap zina, mau dinamakan pekerja komersial. Ini kembali kepada penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita adalah hamba. Jadi semua totalitas penghambaan kita kepada Allah, kita mulai saat kita sudah berikrar, Pak. Ya, kita sudah berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita juga ikrarkan tiap pagi. Begitu kita Allah bangunkan untuk salat witir, kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan kemudian Al-Ikhlas. Qabla subuh saya baca tadi 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isinya. Yang kita baca juga apa, Pak? Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Habis tawaf yang kita baca juga Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Kita deklarasikan tiap pagi bahwa kita tidak pernah menyekutukan Allah. Dan kita tidak akan pernah merubah keyakinan kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sekarang, besok, sampai akhir hayat. Saya tidak akan menyembah, merubah akidah saya, merubah sesembahan saya. Itu fungsi fi'il mudhari', kata kerja. Sekarang saya tidak menyembah selain Allah, apa yang kalian sembah selain Allah itu. Besok, bulan depan, tahun depan, sampai akhir saya. Kita deklarasikan ini, Pak, tiap pagi, Pak. Wala antum abiduna ma. Kalian sekarang, di sini Allah menggunakan isim fa'il. Tidak terkait dengan waktu. Begitu keyakinan kita pada non-muslim. Mereka memang sekarang tidak menyembah Allah, tapi siapa tahu besok, Pak. Ya, apalagi pulang bapak-bapak di Bali nih. Kalau saya di Madura mungkin sulit, Pak.
Lian yahdiyallahu bika rajulan wahidan, mengislamkan satu orang mungkin sulit karena sudah mayoritas muslim, Pak. Tapi peluang di Bali saya pikir terbuka. Yang di tempat lain mungkin susah di Indonesia ini. Ya. La wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah sekarang. Tapi kita punya harapan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, Pak ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk kita, Pak. Untuk semesta alam ini. Ya. Jadi kalau kita sering dengar sekarang toleransi, itu kan sudah jelas. Makna ahabuddin ilallah dalam hadis ya dikatakan agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-hanafiyah as-samhah, yang lurus dan toleran. Lurus akidahnya. Ini penjelasan Ibnu Qayyim juga, Pak, dalam Zadul Ma'ad. Lurus akidahnya, ya, toleran dalam pengamalan. Jadi kemudian ayat tadi ditutup lakum dinukum. Untuk akidah kita ya sudah, silakan dengan keyakinan masing-masing. Kita lurus akidah kita. Anda kalau belum dapat hidayah silakan dengan keyakinan Anda. Tapi samhah kalau sudah kita masuk Islam, Pak. Dan yang ini yang mahal sesungguhnya, Pak. Ya, la nukaffiru musliman nataqa bisyahadatain. Kita tidak boleh mengkafirkan sembarangan orang yang sudah Allah beri hidayah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini tidak mudah, Pak. Abu Thalib kurang apa membelanya kepada Rasulullah? Sejak beliau kecil dipelihara oleh alam yajidka yatiman fa'au. Abu Thalib mengasuh. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, yang mengasuh Abu Thalib. Tetapi hidayah memang mahal. Begitu membela Rasulullah, tetapi tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kita juga demikian. Ketika Allah sudah beri hidayah kepada seorang untuk mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, jangan gampang kita keluarkan dari Islam, Pak. Kecuali dengan satu yang jelas-jelas. Ya, mahal. Pintu gerbangnya adalah kita mulai ubudiyah kita ini dengan berislam tadi. Ya. Kemudian walakin qulu aslamna. Tingkatkan keislaman tadi bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar nama aslam gitu ya, masuk Islam. Atau hanya sekedar merasa paling Islam. Aslam itu kan artinya bisa masuk Islam itu paling Islam. Beliau ini adik kelas saya dulu, Pak, di pesantren. Jadi saya goro-goroin nggak apa ya. Ya. Jadi kalau bisa kita katakan, Ibnu Qayyim juga mengistilahkan sulamul ubudiyah, anak tangga penghambaan, Pak. Islam kemudian iman tadi. Ya, walakin qulu aslamna, ya. Qalu amanna walakin qulu aslamna. Kemudian di surat Az-Zumar juga Allah menyebutkan di ayat 10. Ya. Qul ya ibadilladzina amanu. Di sini langsung Allah katakan amanu, ya. Tapi seringkali begini. Apa bedanya iman dengan Islam kan, Pak? Toh Rasulullah ketika ditanya menjawabnya sangat rinci kan. Malaikat Jibril datang dalam wujud manusia. Biasanya malaikat Jibril ketika datang dalam wujud manusia menyerupai sahabat yang paling ganteng, Pak. Nama sahabatnya Dihyah Al-Kalbi. Malaikat Jibril datang kemudian mendekat kepada Rasulullah, bertanya tentang Islam, dijawablah dengan rukun Islam. Kemudian bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman. Ya. Kemudian dari sini para ulama menjelaskan kepada kita, ya,
Islam itu ketika disebutkan dengan iman secara bersamaan, ya, idza ijtama'a, Islam dan iman ketika disebut bersamaan seperti kita sering mengatakan, Pak, kaum muslimin, kaum mukminin, ya, itu berarti punya arti masing-masing. Islam seperti dijelaskan dalam hadis tadi Ibnu Abbas, ya. Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu Islam, Pak. Amal yang kelihatan. Ya kalau tidak berislam nggak pernah kelihatan sholat gimana, Pak? Al-farqul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Saya sholatnya di rumah, ya monggo, tapi sholat masih payah. Cuma sholatnya ini masih di level 3, Pak. Bukan PPKM, level 3. Sholatnya level 3 kalau sholat sendirian. Kata Ibnu Qayyim juga membagi seperti itu, Pak. Orang yang sholatnya sendirian itu sholatnya level 3. Atau bon cabe level berapa? 15. Ya, jadi sederhananya orang Islam dia harus terlihat sholat, Pak. Harus terlihat menunaikan zakatnya. Harus terlihat puasanya. Ibadah itu kan di sini, Pak. At-taqwa hahuna. Ya enggak bisa, Pak. Dalam riwayat setelah ilmu hadis mungkin lemah tapi maknanya benar. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjidah atau yartadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Jika engkau lihat seseorang biasa mengunjungi masjid, mendatangi masjid, saksikan dia orang beriman. Ngaku Islam, ngaku iman, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Buktinya mana gitu? Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi idza ijtama'a, Islam dan iman ketika disebutkan bersamaan memiliki arti masing-masing tadi. Islam tadi amal-amal zahir yang harus terlihat memang. Makanya disebutkan dengan sebagai syiar. Puasa Ramadan itu harus disyiarkan. Zakat itu juga sampai dipanitiakan. Harus terlihat. Haji nggak ada haji diam-diam, Pak, ya. Haji diam-diam di mana? Tahu-tahu datang, ya. Ketahuan hajinya ikut kloter mana, itu rombongan mana? Enggak riya, Pak. Intubdus shadaqati fanimmiha. Ada ibadah yang harus ditampilkan. Ya. Kemudian Islam itu adalah rukun iman yang 6, amal hati. Iman itu amal hati. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Islam dan iman ibarat mata uang itu, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Ya, sholat kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, Pak. Ya. Sholat tidak ada keyakinan kepada hari akhir, biasanya sholatnya juga sembarangan. Asal mungkin itu nanti levelnya turun. Bukan level 3, level 4, Pak. Sholat bukannya dapat pahala, malah terancam dapat dosa. Dalam hadis dikatakan alladzi yasriqu fi sholatihi, yang sholatnya korupsi, mencuri hak-hak sholat, masih bungkuk sudah berdiri, Pak. Rukuknya la yutimu sujudahu wala ruku'ahu wala sujudahu, tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujudnya. Ini sholatnya berpeluang berdosa, Pak. Bahkan berpeluang tidak sah. Ya, di momentum Isra Mi'raj biasanya sering diperingati, ya, Rajab ini. Ya, sholat juga momentum untuk kita merojah, Pak, untuk kita lihat sholat-sholat kita. Di level mana kita sholat ini, Pak? Na'udzubillah, insyaallah saya yakin yang hadir di sini tidak ada di level 4 tadi, Pak. Apalagi di level 5. Sholat
dapat neraka Pak. Sholat kita saya nggak bicara nggak sholat nih, bicara yang sholat nih Pak. Fawailul yang sholat. Kalau yang nggak sholat tadi kan sengaja bisa sudah nggak pembahasan kita tadi. Ini naudzubillah, insya Allah saya yakin tidak ada di sini. Sholatnya tidak lagi memperhatikan rukun syaratnya. Seperti anak-anak sholat Pak. Sudah sholat nak? Sudah tadi padahal mungkin nggak wudhu sholatnya Pak. Nggak memperhatikan waktu sholat. Sudah sholat subuh tadi jam 7. Rasulullah juga pernah kesiangan. Iya kan sekali ya Pak. Ini seminggu 3 kali. Rasulullah pulang dari perang Tabuk, capek. Kata sahabat Bilal, Rasulullah, Anda capek, istirahat saja, saya yang jaga nih. Rupanya Bilal kena angin padang pasir sepoi-sepoi tidur juga Pak. Wa ma yuqiduna illa harrus syams. Semua tertidur, termasuk yang menjaga Bilal. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Kesiangan betul. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kita tertidur, terlupa, sholatnya saat kita sudah sadar, bangun, ingat. Bukan memang tidur, apalagi begadang jam 3 biasanya ngantuk-ngantuknya tuh Pak. Akhirnya subuhnya jam 7. Kalau pola itu terbiasa, saya pikir bukan lupa atau tertidur. Kita khawatir kemudian ya, sholatnya munafikun, yang sholatnya di akhir-akhir waktu. Ya, akhirnya punya alasan, waktu mau habis jadi bisa ngebut Pak. Akhirnya tadi yang paling enggak nomor 4 tadi. La yutimu sujudahu wala ruku'ahu. Kalau kata orang Madura, bukan Allahu Akbar Pak, lober. Apa lober tuh? Bubar. Lober, buyar sholatnya Pak. Insya Allah mudah-mudahan ya, yang hadir di sini saya kira tidak ada di level 4 dan 5 ini. Yang mudah-mudahan paling tidak di level kedua. Ya Bapak Ibu, kita sholatnya insya Allah mudah-mudahan berjamaah sehingga minimal 27 derajat. Ustadz kalau sudah di rakaat terakhir sudah selesai ruku baru dapat apa? Dapat jamaah tidak? Sudah bangkit dari ruku, saya baru datang ikut gabung, dapat jamaah tidak Pak? Monggo yang jawab, saya sambil minum dulu. Gimana, dapat jamaah Pak? Sudah nggak dapat 1 rakaat loh Pak. Ada beberapa pendapat, di antaranya kalau di Saudi, para ulama Saudi yang sekarang, kalau sudah selesai tidak dapat 1 rakaat, beliau berpendapat tidak perlu ikut jamaah karena hakikat jamaah sudah tidak dapat. Pahalanya insya Allah dapat. Kalau saya ikut saja nggak apa-apa, ya, karena itu ya apa yang kalian dapatkan imam fasallu, wa ma adraktum fasallu. Kondisi imam seperti apa ikutilah. Wa ma fatakum fatimmu, yang kurang sempurnakan. Tapi ini pendapat tadi ada iktibarnya juga kan, bahwa memang kita sesungguhnya hakikat jamaah sudah tidak dapat. Apalagi yang datang gerubuk-gerubuk sudah di tahiyat akhir. Dan itu terjadi bukan hanya di kita Pak. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Karena sudah ruku, Allahu Akbar, dia masih di pintu masjid. Maaf. Ikut Allahu Akbar, jalan ke sop depan. Apa ini hukumnya Pak? Kira-kira jawaban Nabi setelah sholat apa kepada Abu Bakroh ini? Kan Abu Bakar Pak, kalau Abu Bakar kan duluan terus. Ini Abu Bakroh makanya agak bukan Abu Bakar memang. Apa kira-kira kata Nabi kepada beliau? Jangan diulangi. Sebelumnya jangan diulangi Pak. Zadakallahu hirson. Semangatmu semoga terus ditambah oleh Allah. Semangat dia mau berjamaah, cuma agak telat Pak. Jadi karena takut ketinggalan rakaat, dia dari pintu sudah ngikutin. Jadi Rasulullah tetap semangatnya tetap terkawal,
tapi diarahkan yang benar. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu. Wala tu'id, tapi jangan diulangi. Ini ada bacanya ta'indal, ada wala tu'id, jangan mengulangi. Wala ta'ud, jangan diulangi. Wala ta'ud, jangan dihitung rakaat itu. Wala ta'du, jangan melampaui batas. Jadi satu tulisan bisa 4 bacaan ini Pak, tafsirnya nanti bisa beda-beda. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Insya jam berapa kita? Masih ya? Ada ya? 15 menit mungkin masih ya. Jadi sholat kita tadi mudah-mudahan terus kita jaga, bukti keimanan kita, wujud Islam dan iman kita. Ya, apalagi di momentum bulan Rajab ini, kalau bisa kita di level 1 Pak, tadi saya sebutkan di pengantar tadi ya. Ya, intidarus sholawat ba'da sholawat. Sebelum azan sudah siap ya. Sebab masjid kalau tadi saya dengar juga ada sholawat wassalamu alaik, itu sudah siap. Berarti kalau seperti itu dia tidak akan dapat qobliyahnya, dapat jamaahnya pasti dapat sempurna, tidak tertinggal takbiratul ihram. Hadis ya menyebutkan orang selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram, selamat dari nifak Pak. Bara'atun minan nifak dan bara'ah minan nar. Yang konsisten 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram, kan nggak mungkin tadi sholatnya munafik itu Pak. Yang menunggu-nunggu waktu di akhir ini malah di awal. Kalau ada seorang perjaka ingin melamar seorang gadis kiai, putri kiai, karena kiai tahu hadis ini, ya kamu sholat dulu 40 hari tidak tertinggal katanya. Awalnya kan karena ingin menikahi gadis ini Pak sholatnya, tapi setelah 3 hari dia mulai merasakan. Jadi kata hadis tadi, nifaknya hilang mulai Pak, munafiknya hilang. Ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida. Hadis Rasulullah mengatakan kalau seorang itu mengetahui keutamaan menjawab panggilan adzan, wassafil awal, dan keutamaan sholat di shaf pertama, tsumma lam yajidu, kemudian shafnya penuh, nggak dapat lagi, nggak kebagian lagi, kecuali dengan cara illa ayastahimu, di lotre, diundi, rebutan yang mau di shaf depan Pak, lastahamu alaih. Masjid sini sudah rebutan nggak Pak ya? Ini masalahnya memang kita begini Pak, menghadirkan yang gaib menjadi nyata, itu iman sekarang. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, iman kepada Allah, gaib nggak? Kita nggak pernah melihat Allah di dunia ini Pak. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, nanti kita di surga melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Tapi bagi kita sekarang Allah gaib. Nabi Musa ingin melihat, pingsan. Walakin unzur ilal jabali, suruh melihat ke gunung. Nabi Musa, fa kharra Musa sa'iqa. Jadi di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Nabi Musa jadi jatuh sungkur pingsan. Malaikat kitab bagi kita juga gaib. Jadi rukun iman yang 6 ini, kitab Lauhul Mahfuz kalamullahnya gaib. Yang di depan kita ini kan mushaf Pak ya. Kalamullahnya gaib. Rasul-rasul kita juga tidak pernah. Bagi kita sekarang kan gaib. Sahabat bertemu Rasulullah. Hari akhir gaib, kita juga tidak tahu kapan. Masih. Takdir juga begitu. Apakah takdir kita besok apa? Tidak tahu. Bagaimana menghadirkan yang gaib menjadi nyata? Ini ujian iman kita Pak. Saya pikir kalau kita bisa hadirkan masjid ini penuh Pak. Ya, subuhnya sampai suruk. Umroh Pak. Umroh sekarang pakai karantina berapa? 50 juta lebih, nggak cukup. Mahal karantinanya mungkin Pak. Yang berangkat Jumat di jam pertama
dapat onta 1 ekor berapa Pak? Anggap 17 juta. Yang sholat datang pertama di Masjid Hasanuddin dapat 17 juta. Ini hadisnya kan begitu Pak. Cuma kan hadisnya nggak bilang 17 juta. Faka'an nama qarraba badana. Seolah-olah dia menyembelih seekor. Ya ini ujian kita semua. Menghadirkan iman itu di akhir zaman sekarang, apalagi semuanya harus konstan sekarang Pak. Harus ternyata dan real, gak ada no picture hoax katanya, gak ada fotonya hoax. Dan ini yang dimiliki sahabat dulu. Rasulullah, sahabat Handalah al-Usaidi al-Ansari. Rasulullah, kami kalau berpengajian begini, iman kami top. Ka'annal jannata wan nara ra'yal ain. Surga dan neraka seolah-olah hadir di depan mata kami, tayangan langsung live. Ya. Tapi kita, ya alhamdulillah kalau di pengajian juga insya Allah naik juga Pak ya. Miriplah sahabat gitu dikit. Ada juga riwayat yang menyebutkan itu pagi-pagi juga jawabannya seperti itu Handalah. Ya. Jadi menghadirkan yang gaib. Saya kira tantangan kita itu sekarang. Jadi kalau mengukuhkan iman di akhir zaman ini ya, apalagi zaman materi kita sekarang kan semuanya harus serba kelihatan, baru yakin kan Pak. Walaupun kita juga diajak kembali sekarang kan, lewat gadget ini sekarang transaksinya juga tidak harus melihat barangnya ya. Nah, sebenarnya kita keyakinan kepada yang gaib kita kembali. Sebenarnya ini banyak bukti sekarang. Kita tidak harus melihat. Yang penting kan yakin sekarang. Apa transaksi apa nanti ke depan metaverse katanya. Di platform metaverse. Kita mungkin tiduran tapi yang belanja. Nah, ini kan menggugah mestinya Pak. Semakin tidak harus semuanya terlihat. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka sahabat Handalah ketika itu juga mengadu kepada Abu Bakar. Kira-kira Mas Abu Bakar, saya kalau begini munafik. Nafaqah Handalah. Kalau pengajian imannya naik, kalau pulang ke rumah ini kan munafik kata beliau ini. Ini contoh sahabat ya Pak yang memiliki sensitivitas iman, hasasiyatul iman, imannya sensitif. Kalau beda gini berarti saya udah munafik. Kalau begitu kayaknya kita nggak ada yang selamat Pak ya. Kalau ini sudah arti munafik, memang benar secara bahasa munafik itu kata nafak. Nafak itu terowongan Pak. Yang sudah haji umroh ke Saudi ya, terowongan kan ada masuk sini keluar sebelahnya Pak. Di Mekah banyak nafak tuh ya di Saudi. Tapi di zaman Nabi di Mekah tidak ada orang munafik, di Madinah baru ada orang munafik. Jadi sahabat Handalah ini kemudian mengadu kepada Abu Bakar. Saya kok seperti ini Mas Abu Bakar. Rasa-rasanya saya sudah munafik. Kita sekarang sudah merasa tidak ada yang munafik Pak ya. Aslam semua, hebat-hebat semua Islamnya ini. Kata Abu Bakar yang kata Rasulullah SAW imannya paling hebat itu juga merasakan itu. Ada perubahan iman itu, itulah karakter iman. Iman itu fluktuatif, dinamis, yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah. Ketika kita banyak melakukan kebaikan ketaatan, insya Allah dampaknya ada kepada iman kita. Wa yanqusu bil ma'siyah. Tapi ketika kita lalai, tergoda melakukan dosa, otomatis tadi dirasakan akan turun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian mereka berdua menghadap Rasulullah SAW. Ya, enaknya dulu ada Rasulullah ya, ada Bapak. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW kepada Handalah, begitulah karakter iman. Sa'atan fasa'ah tadi. Ada saatnya naik, ada saatnya turun.
Karena kalau iman kalian terus tinggi, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Rasulullah juga tidak menafikan iman itu bisa jadi terus tinggi seperti Abu Bakar, Pak ya. Dalam levelnya tertinggi Abu Bakar. Sampai Rasulullah mencontohkan tadi, kalau seperti itu level iman kita, selalu dalam ketinggian ketaatan, keyakinan yang full, akan diucapkan oleh malaikat selamat, selamat, disalami terus di gang-gang kita, di rumah-rumah, di mana saja kita berada, diucapkan selamat oleh malaikat, disalamin, Pak. Ya. Umar, ya kan? Kalau lewat gang ini, setan pilih gang lain ya. Ini lebih dari itu, Pak. Bukan setan sekedar setan lari. Malaikat mengucapkan selamat di mana saja kita berada. Kalau level iman kita seperti itu. Tapi kata Rasulullah mengatakan sa'alakin sa'atan fasah. Karakter iman itu dinamis, naik turun. Ini juga menjadi bekal buat kita ya menghadapi akhir zaman ini. Akhir zaman itu sebenarnya sejak zaman Nabi sudah akhir zaman, Pak. Bu'itsu ana wasa'atu kahatain. Saya diutus, jarak antara saya dengan kiamat itu sudah seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk. Ya, jari tengah dan jari telunjuk. Ya. Solusinya ya solusi yang ditawarkan Rasulullah tadi kepada sahabat. Ketika iman kita baik, lagi nyaman dengan ketaatan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Saya lagi nyaman baca Quran nih, terus Pak, ini dioptimalkan. Saat kita sedang nyaman sholat malam, ya mungkin Allah lagi mudahkan di pintu itu. Jadi digunakan aja terus. Nikmati terus. Dengan kita menikmati, mensyukuri itu benar-benar Allah tambah. Ya, jangan sebaliknya ketika Allah beri kesempatan malah kita kendorkan. Ya, itu ya membuat kita tambah kendor. Maka tadi sahabat Abdullah ketika pengajian naik kan biasa ketika sedang di rumah, ya turun sedikit atau sedang di pekerjaan. Tapi ketika Allah beri kesempatan kita mungkin libur, sedang longgar, nyaman, perasaan. Sama Al-Quran ini kita baca, Pak. Berulang-ulang. Tapi ada saat-saat ketika hati kita sedang enak, iman kita mungkin sedang naik ya. Ayat yang sama kita baca tapi sentuhannya di hati berbeda. Maka kata para ulama mensifati Al-Quran, Al-Quran itu kan ya, ma'inun la yantop katanya. Sumber air yang tidak pernah kering. Dia memberi terus, memberi terus, memberi terus. Cuma kadang wadah kitanya yang belum siap. La yamallu min kasratit tirdat. Tidak membuat kita bosan walaupun sering diulang-ulang. Ada yang bosan sama Al-Fatihah. Bahkan ada yang sampai semuanya Al-Fatihah kan. Ya ini bukti bahwa tidak Al-Quran itu tidak membuat seringnya membaca itu menjadi kita bosan. Ya, coba tadi kondisi kitanya yang mempengaruhi. Kadang baru baca 2 ayat sudah ngantuk, Pak ya. Baru 2 baris sudah jatuh HP-nya. Ya. Dan itu terjadi juga pada sahabat. Di surat Al-Hadid contohnya. Para sahabat juga diingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Surat Al-Hadid termasuk belakang-belakang juga turun. Ya, tadi karena memang amal hati ini dinamis, Pak. Bukankah telah tiba waktunya kepada para sahabat untuk khusyuk? Ya. Ada satu cerita lagi yang kalau bukan Al-Quran yang cerita saya nggak percaya, Pak. Yang tadi surat Al-Jum'ah yang kita tadi dibaca siang mungkin ini saat Jumatan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarab. Nabi sedang ceramah. Nabi, Pak, bukan Junaidi. Nabi ceramah ditinggal oleh sahabat. Wa tarakuka, membiarkan engkau berdiri. Infaddu ilaiha, mereka kabur. Infaddu itu bukan sekedar pergi, Pak. Infidadul khatim, lepas begitu, Pak.
Begitu lihat rombongan lagi sedang Jumat, Rasulullah ceramah, khutbah, rombongan datang dari Syam. Kalau kita kan nggak ada pengaruhnya Pak ya sekarang. Indomaret di mana-mana depan kita, Alfamart depan masjid juga. Jadi godaan zaman itu rombongan dagang jadi godaan Pak. Insya Allah buat kita sekarang ada mall, ada sudah tidak menggoda insya Allah Pak ya. Lompat mereka Pak. Dan tersisa watarakuka qaimah, tersisa 12 orang sahabat. Sahabat Pak, meninggalkan Nabi khutbah Jumat hanya karena ada rombongan dagang. Kalau bukan Al-Quran yang cerita saya nggak percaya Pak. Itulah iman Pak. Jadi kita juga tidak merasa aman. Afa aminu makrallah. Godaan iman ini luar biasa. Setiap daerah mungkin ada godaannya masing-masing. Setiap waktu, setiap orang juga godaan titik lemahnya masing-masing Pak. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Setiap kita insya Allah tahu sebenarnya kelemahan kita masing-masing. Nah ketika kita tahu itu ya kita coba ya lawan itu. Cuma dari kisah tadi kita tidak ingin menjelekkan sahabat tentu maksudnya. Sebaliknya kata para ulama la taktar min kathratil halikin. Kalian jangan terpedaya orang yang lari-lari itu. Walakin i'jab. Tetapi Anda hendaknya terpesona kaifa thabatu. Bagaimana yang 12 ini bisa istiqomah. Begitu kita menyikapi pelajaran Pak dari ayat-ayat seperti ini. Bukan kita sibukkan kenapa mereka kabur, tidak. Bagaimana yang 12 ini tetap istiqomah. Makanya di sini sebagian tidak mewajibkan 40 karena nggak sampai 40 ya Pak, 12 tersisa jumatannya. Kaifa thabatu, bagaimana 12 orang ini tetap istiqomah. Jadi tidak terpengaruh jumlah banyak, tetapi dengan keyakinan dan prinsip ya bisa tetap istiqomah. Jadi saya bisa simpulkan bahwa menjaga iman kita di akhir zaman ini tidak bisa kita sendirian. Ya. Tadi mari sama-sama. Kalau sendiri-sendiri itu yang penting Pak. Kemampuan sendiri-sendiri, self control, self iman kita itu, self motor kita itu harus memang harus memang kita kuatkan terus. Ya. Tapi seperti sahabat Hanzalah tadi katakan, ketika turun itu dia nggak bisa. Kalau dia pergi sendiri, pikirkan sendiri Pak, mungkin dia akan anjlok sendiri. Saya sudah munafik. Ada akhirnya dia over confident, nggak yakin, nggak percaya diri lagi menghadap Allah. Sebagian kita saking over confidentnya Pak, sholatnya nggak jelas tapi yakin saja gitu ya. Ya, maka kita tetap istiqomah dengan bainal khauf war raja. Tetap kita punya harapan besar kepada Allah, menerima ibadah kita insyaallah, menerima penghambaan kita, tapi kita ya harus juga punya rasa takut, khawatir penghambaan kita ini tidak Allah terima. Itulah yang membuat kita kemudian dinamis. Kalau terlalu takut berlebihan biasanya juga nggak gerak-gerak. Waduh, khawatir gagal, khawatir gini, akhirnya banyak tidak berbuat. Wallahu ta'ala alam, barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita hadirin semua. Allah mudahkan menutup hidup kita ini dengan taufiknya. Mudah-mudahan Allah kita gunakan Pak. Ista'malahu, Allah akan gunakan hamba-hambanya untuk amal soleh. Kemudian Allah beri taufik dan Allah wafatkan dalam keadaan kita beramal soleh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik seperti itu. Allah kita mencintai seseorang, ista'malahu, Allah pergunakan orang ini. Bagaimana dipergunakan? Allah berikan kemudahan, taufik untuk beramal-amal soleh sebelum dia wafat. Dan lain dilanjutkan, thumma yub'atu alaih, kemudian dia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini sebagai salah satu
saksi bahwa kita beriman kepada Allah dan memberatkan amal timbangan soleh kita. Mudah-mudahan juga memberikan syafaat dan untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, karena mereka telah berjasa besar juga akan keberadaan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.